Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa 2, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, MA. Adapun topiknya adalah kembali suci. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rindu beberapa hari kita tidak bertemu. Ada Ramadan, ada Syawal. Mudah-mudahan kerinduan kita hari ini diobati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tanggal 1 Syawal sebulan yang lalu Allah membagi piala Rabbani. Piala Rabbani adalah minal aidin wal faizin. Ini bukan hanya ucapan lebaran, bukan. Ini adalah piala. Piala bukan piala dunia, bukan piala bola, bukan piala voli, tapi piala Rabbani. Apa piala Rabbani? Minal aidin. Kembali apa? Idul Fitri, kembali suci. Dosanya semuanya umat Islam sedunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita merasa senang. Setelah diampuni bukan hanya dosa tidak ada, tapi ditambah lagi sukses. Faman zuhziha 'anil nari, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan surga, faqad faza, dialah minal faizin. Kita merasa senang sekali. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Bagaimana tidak diampuni? Puasa, dosa diampuni. Tarawih, puasa diampuni. Qiyamu Lailatul Qadar, puasa diampuni. Bapak Ibu menyediakan teh, menyediakan kue untuk berbuka puasa, diampuni. Maka layak dan kita bersyukur persis tanggal 1 Syawal kemarin, sebulan yang lalu, dosa kita diampuni. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lah sekarang bagaimana agar kita tetap dosa diampuni dan Allah sayang pada kita? Dunia sekarang perang. Alhamdulillah sekarang suasana, mudah-mudahan haji tidak ada halangan, tidak ada perang. Amin 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 ya. Sebab kalau terjadi perang, Saudi pun diancam oleh Iran. Bukan mengancam Saudi, bukan.
karena ada pangkalan Amerika dari tahun 90 ketika saya masih di sana. Ketika Saddam Hussein digulingkan, Saddam Hussein, langsung tentara Amerika datang di Saudi sampai hari ini. Tapi alhamdulillah banyak yang masuk Islam. Tentara-tentara banyak masuk Islam. Sampai di Pentagon di Amerika bingung. Ini ingin menghancurkan Islam, malah tentaranya masuk Islam. Sekarang di Pentagon ada masjid. Di Amerika ada masjid. Maka kita bersyukur pada Allah, jamaah al-ikhwan, semuanya didoakan mudah-mudahan segera bersama keluarga bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin, amin. Bersama keluarga, tidak sendirian kita. Dengan anak, dengan cucu, dengan mantu. Bahagia sekali. Dan ini kita mohon pada Allah rahmat diturunkan. Karena dosa sudah diampuni pada tanggal 1 Syawal dan insya Allah dijamin masuk surga. Ini yang kita harapkan. Yang menjamin bukan kita, yang menjamin adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, ini yang menjamin masuk surga. Dan sudah dibagi oleh Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Enak sekali. Kalau ada orang masuk neraka itu sangat-sangat menakjubkan. Karena kunci neraka nggak dikasih kita, malah kunci surga dikasih. Miftahul jannah la ilaha illallah. Oleh karena itu pada kesempatan ini ada ibadah yang paling disukai oleh Allah. Ibadah yang paling disukai oleh Allah. Mungkin banyak kita bertanya-tanya ini, kira-kira ibadah apa? Wahai Musa, Nabi Musa ini. Nabi Musa ini orangnya dengan Allah itu manja sekali. Manja Nabi Musa. Jadi Nabi Musa manja dengan Allah. Ketika dapat bicara dengan Allah di Turi Sina, ternyata ya Allah, arini andur ilaika, saya ingin melihat engkau ya Allah. Sudah diajak wawancara dengan Allah, malah ingin melihat. Dijawab oleh Allah, gak bisa kamu Musa, lantaroni, gak bisa. Lantaroni gak bisa, coba lihat aja ke gunung. Ketika baru ada cahaya, langsung gempa dan Nabi Musa pingsan. Gak bisa melihat. Lantaroni dalam Al-Quran, lan tuh gak akan kamu di dunia. Tapi nanti di akhirat, alhamdulillah orang Islam bisa masuk surga. Semuanya mudah-mudahan nanti di akhirat bisa melihat Allah. Amin, amin. Ini nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri. Ini Bapak Ibu orang al-ikhwan, ini nanti wajahnya bersinar. Wajah bersinar. Hanya sayangnya saja. Sayangnya. Di surga enggak ada orang tua. Masya Allah. Maaf ya, di surga enggak ada orang tua. Di surga enggak ada orang tua. Ya Rasulullah, nih ada nenek-nenek. Iya apa nek? Doakan saya bisa masuk surga. Nek, enggak ada nenek-nenek di surga. Nangis dia, ya Allah, ya Rasulullah. Terus bagaimana saya nanti? Nenek nanti kalau masuk surga menjadi muda lagi. Usianya menjadi 33. Jadi kita semuanya ini. Ada yang kepala 6. Ada ya? Yang kepala 7 juga saya lihat ini ada juga ini. Kalau saya alhamdulillah sekarang paling muda, saya baru usia 27. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Usia saya baru 27. Tahun depan Maret 37. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Dan usianya seusia Nabi Isa. Tingginya setinggi Nabi Adam. Jangan dibayangkan, Nabi Isa berapa usianya?
Nabi Isa diangkat ke langit usia 33, nanti turun persis 33. Dan kita doakan mudah-mudahan turunnya masih lama. Amin. Tolong diamin. Masyaallah. Mudah-mudahan turunnya masih lama. Amin. Sebab kalau turun, ini Israel menang. Ini ada hubungannya dengan Israel nih. Ada hubungannya dengan Iran. Tolong didoakan mudah-mudahan Iran Allah berikan kemenangan. Amin, amin. Banyak orang Islam bisa kerjasama sama orang Kristen. Orang Islam bisa kerjasama dengan orang Hindu. Orang Islam bisa kerjasama dengan orang Buddha. Tapi dengan orang Syiah nggak bisa. Sekarang diharapkan mudah-mudahan kita tidak membela Syiah, tidak membela siapa, membela Islam. Mudah-mudahan Iran yang ingin memerdekakan Palestina, Allah izinkan bisa segera dengan izin Allah bisa merdeka. Amin, amin. Jadi pangkalan yang ada di Saudi, pangkalan yang sekarang Qatar sudah berani, sudah tidak mau kerjasama dengan Amerika dari segi militernya. Sekarang yang mau diancam lagi sekarang Turki. Jadi selalu Israel nyari musuh ini, Israel. Kita hanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dunia menjadi aman. Amin ya. Tidak terjadi perang dunia ketiga. Amin, ini yang kita harapkan supaya sekarang kita sudah kena imbasnya. Kita yang ada di Indonesia dengan Selat Hormuznya kena imbas. Tapi kita nggak merasa, yang paling merasa ibu-ibu. Karena beli sesuatu mahal, naik. Oleh karena itu sekarang hari ini ibadah apa yang paling disukai oleh Allah? Musa. Nih, Allah senang nih dengan Nabi Musa. Coba Musa, ibadah apa yang paling aku sukai? Salat ya Allah. Salat. Kan kita salat, takbir, ruku, sujud. Masya Allah, ibadah yang paling hebat. Jadi salat nanti pertama kali kita akan ditanya oleh Allah di akhirat, pertama kali yang ditanyakan salatnya. Kalau salatnya baik dan diterima, maka ibadah lain diterima. Puasa diterima, zakat diterima, haji diterima. Tapi kalau salatnya nggak diterima, maka yang lain tidak diterima. Maka Nabi Musa menjawab, salat ya Allah yang paling kau sukai. Kata Allah, tidak Musa. Tidak, bukan salat yang paling aku sukai. Nih, semua sudah disukai, tapi ada yang palingnya. Yang paling aku sukai bukan salat. Sebab salat itu manfaatnya untuk kamu, untuk orang yang salat. Nih kita salat. Ini manfaatnya untuk kita. Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Manfaatnya untuk kamu. Wahai orang Islam, manfaatnya salat untuk dirinya sendiri. Ini Allah dialog dengan Nabi Musa supaya Nabi Musa lebih senang. Kan kita mendengarkan juga. Bukan salat. Kalau begitu zikir ya Allah, zikir. Zikir seperti zikirnya Ustaz Arifin Ilham bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini Allah. Langit bisa bergetar, malaikat bergetar karena subhanallah maha suci Allah. Siapa yang menyebut subhanallah maha suci Allah, dosa kita diampuni. Jadi Nabi Musa menjawab, kalau begitu zikir ya Allah. Ini tadi kita baca sekali. Ini nama kita semuanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Nama kita disebutkan, oh ini hambaku di Al-Ikhwan sedang mengingat aku. Disebutkan oleh Allah di hadapan malaikat. Nih, baik saksikan para malaikat. Hamba-hambaku yang ada di Al-Ikhwan, yang ada di Kelapa II sedang menyebut namaku, zikir kepadaku. Man dzakaroni,
Fi malain, siapa yang rame-rame, ini seperti ini, man dzakarani, siapa yang ingat aku fi malain, di depan orang banyak, dzakartuhu mimman a'lamin, akan disebutkan oleh Allah nama-nama kita di hadapan para malaikat. Jadi Nabi Musa menjawab, kalau gitu zikir ya Allah. Dijawab oleh Allah, bukan Musa, bukan. Yang paling aku sukai bukan zikir. Iya, sholat aku sukai, zikir aku sukai. Udhkuruni adhkurkum. Ingat padaku, aku ingat padamu. Karena apa kok enggak? Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu kembalinya untuk kamu. Kamu menjadi tenang. Dosa kamu aku ampuni. Itu untuk kamu. Ini dialog asik. Enak juga ini dialog ini. Ini dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijawab, salat bukan itu yang paling aku sukai. Zikir bukan itu, karena manfaatnya untuk kamu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Siapa yang ingin tidak galau? Lah ini nih semuanya. Siapa yang ingin tidak galau, tolong zikir kepadaku. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nih, jadi zikir itu untuk orang yang zikir manfaatnya. Bukan itu Musa. Kalau begitu apa ya? Kalau gitu puasa ya Allah, puasa. Puasa. Bukan Musa, bukan puasa. Puasa itu manfaatnya untuk kamu sendiri. Kamu bisa menahan sabar gara-gara puasa. Gara-gara puasa kamu bisa menahan nafsumu. Makanya orang yang belum mampu untuk nikah dianjurkan untuk puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa mengobati supaya hati kita tidak terlalu tinggi, supaya lebih sabar lagi. Bukan puasa. Nah ini sudah ada 3 dijawab, tapi oleh Allah dijawab bukan sholat, bukan zikir, bukan puasa. Padahal kita semuanya tahu, sholat menyebabkan masuk surga, zikir masuk surga, puasa masuk surga. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa diampuni. Ternyata jawabannya adalah ibadah yang paling aku sukai adalah membantu orang lain. Ibadah yang paling disayang oleh Allah, disukai oleh Allah itu membantu orang lain. Kalau kamu membantu orang lain, ada orang tetangga yang perlu bantuan, kamu bantu. Kalau kamu bantu, aku ada di sisinya tetangga kamu. Kalau ada orang sakit kamu jenguk, saya ada di sampingnya. Jadi ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah membantu orang lain. Masya Allah, ini senang sekali. Dan hari ini Masya Allah, ini yang menyediakan air, kita doakan mudah-mudahan bisa haji tahun ini, amin insyaallah ya, bisa umroh tahun ini air ini. Apalagi yang di kotak putih-putih, Masya Allah. Bapak-bapak silakan sambil dinikmati, Masya Allah. Silakan, monggo, Masya Allah. Nanti saya di mobil aja, monggo, Masya Allah. Habis ini saya minta doa, saya mau ke Caringin. Ada Masjid Jami' Al Khairat besar sekali, muat untuk 5.000 orang. Di Caringin, nanti keluar dari Ciawi Selatan, Cikeretek. Masya Allah, nanti kami ada di sana, nggak banyak, sekitar hanya 200 orang. Kumpul di sana untuk saling membantu, ingin ibadah yang paling disukai oleh Allah, yaitu membantu orang lain. Ketika Allah berfirman kepada manusia, kepada kita,
Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, mengapa ketika aku minta makan kamu enggak bantu saya? Ya Allah, Anta Rabbul Alamin, Kau Tuhan semesta alam, bagaimana engkau lapar, bagaimana engkau haus? Anta Rabbul Alamin, bukankah ada orang yang minta bantuan pada kamu untuk makan, untuk minum? Kalau kamu bantu dia, saya bersama dia dan aku akan membalas kepada kamu. Jadi ini hadis qudsi. Mengapa ketika aku sakit kamu enggak menjenguk? Nah ini. Wahai manusia, mengapa ketika saya sakit nih, Allah yang berfirman, mengapa ketika aku sakit kamu enggak menjenguk aku? Ya Allah, Anta Rabbul Alamin, Kau Tuhan semesta alam, Kau enggak sakit. Bagaimana Kau sakit, Kau Tuhan semesta alam? Engkau yang menyembuhkan siapapun yang sakit. Bukankah ada tetanggamu, jamaah kamu yang sedang sakit? Kalau kamu menjenguk dia, aku berikan rahmat kepada kamu, aku ampuni dosa-dosamu. Maka hari ini kita doakan jamaah kita Bapak Ibrahim, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin, amin ya. Bapak Ibrahim mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiya Bapak Ibrahim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyahu. 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 Syifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau ada orang sakit terus kita jenguk, itu Allah senang sekali. Dosa kita diampuni dan Allah berikan rahmat kepada kita. Mengapa ketika aku sakit kamu enggak menjenguk saya? Ya Allah, Anta Rabbul Alamin, Kau Tuhan semesta alam, Kau tidak sakit, bagaimana Kau sakit? Bukankah ada saudara kamu, tetangga kamu, jamaah kamu yang sakit? Kalau kamu menjenguknya, saya ada di sisinya dan aku akan mengampuni kamu. Dan perlu disampaikan bahwa Rasulullah menjenguk anak Yahudi yang non-Muslim. Nih saya ulangi lagi. Rasulullah menjenguk anak Yahudi yang sakit. Jadi kalau ada saudara kita yang Muslim, tolong kita jenguk. Yang non-Muslim, tolong dijenguk. Saya masih ingat di Radar Auri. Di Radar Auri ini, Pak, ada ibu-ibu bertetanggaan dengan non-Muslim. Sudah 15 tahun. Non-Muslim ini kontrak. Keluarganya non-Muslim ini Masya Allah kaya, tapi dia ini baiknya sama ibu tetangga ibu Bu Haji ini. Dia senang baik. Tiba-tiba tahun yang ke-15 dia pamitan sama Bu Haji sambil menangis, Bu Haji, saya senang menjadi tetangganya Bu Haji orang baik. Tapi mohon maaf, saya mau pindah. Mau kemana? Mau tempat yang lain yang lebih murah. Saya nggak bisa bayar. Ini keluarga saya nggak ada yang bantu saya. Ini di Radar Auri, di Cimanggis. Mau pindah kemana, Bu? Nggak tahu. Doakan saya nanti bisa dapat tempat yang baik. Berapa kontraknya ini? Agak mahal karena di komplek ini. Subhanallah. Ya Bu, kalau gitu saya bantu Bu untuk tahun ini, mudah-mudahan Ibu bisa enggak pindah. Subhanallah, nangis dikasih untuk kontrak setahun, nangis dia. Bu Haji, keluarga saya banyak, enggak ada yang bantu saya. Bu Haji bukan keluarga saya kenalnya di sini saja, tapi Bu Haji perhatian dengan kami. Akhirnya masuk Islam di Radar Auri, masuk Islam. Ini yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ketika menjenguk anak Yahudi diajari
kalimat tauhid. Qul ya gulam, tolong baca la ilaha illallah. Dia takut ada bapaknya Yahudi juga. Bapaknya Yahudi. Mungkin kita belum terbayang ya. Jadi di Yahudi itu Bapak sekalian, ketika Rasulullah hadir ke sana, Yahudi sudah ada, sudah lama Yahudi. Yahudi sudah lama, karena ketika kan mereka itu dijanjiin tempatnya di Palestina. Nabi Yakub itu tinggal di Palestina. Nih supaya tahu semuanya kita. Jadi Nabi Yakub itu tinggalnya di Palestina. Ketika tinggal di Palestina, ternyata ada peceklik yang melanda Timur Tengah. Nah, ketika itu Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya, udah kamu sekarang nyari bahan sembako ke Mesir, di sana ada menteri Bulog yang baik, ke sana. Ternyata di sana ada Nabi Yusuf yang akhirnya mau dibunuh oleh kakak adiknya, akhirnya nggak boleh, kemudian dimasukkan di sumur. Ini cerita yang panjang, walhasil pindah ke sana. Habis itu ketahuan bahwa oh ini kakak saya. Akhirnya Bunyamin adiknya, tapi bukan Netanyahu ya, Masya Allah ya, Bunyaminnya bukan Netanyahu, Bunyamin yang masih baik. Akhirnya ketemu dengan Nabi Yusuf ke sana, akhirnya Nabi Yakub dan anak semuanya tinggal di Mesir. Berarti sudah Palestina ditinggal. Jadi sekarang sudah tidak di Palestina. Sampai Nabi Musa lahir kan. Nah ini panjangan ya. Kemudian Allah perintahkan pada Nabi Musa, tolong selamatkan Bani Israel karena jadi budak Fir'aun di Mesir, dibawa ke Palestina, dikejar sama Fir'aun, akhirnya dipukul lautan menjadi jalan tol 12 jalur. Subhanallah ya, kalau jalan tol Ciawi gitu, Masya Allah, Jagorawi, tapi 12 jalur. Mengapa 12 jalur? Karena anaknya Nabi Yakub ada 12. Hanya 12 orang setelah sekian ratus tahun menjadi 120.000. Itu Bani Israel. Akhirnya diajak ke Palestina, ayo ke Palestina. Diajak ke Palestina, di Palestina sudah ada kerajaan yang orang-orangnya jahat, bukan Israel. Diajak oleh Nabi Musa, saya masuk, enggak mau. Bani Israelnya enggak mau nih, Bawel sekarang ini jangan kaget nih, Bawelnya sudah mulai zaman Nabi Musa. Enggak mau dimasuk, akhirnya Allah marah, Allah murka, akhirnya terombang-ambing 40 tahun. Yatihuna fil ardi, terombang-ambing. Dia dari Kelapa II mau menuju ke Masjidil Aqsa, mau ke Istiqlal namanya, jalan dari pagi, jalan sampai menjelang maghrib, tiba-tiba di Kelapa II lagi. Mau ke Istiqlal besok sampai 40 tahun. 40 tahun. Jadi Palestina sudah bukan negaranya Israel lagi, bukan. Karena mereka jahat, akhirnya diharamkan oleh Allah, yatihuna fil ardi, terombang-ambing di muka bumi selama 40 tahun. Ini selama 40 tahun. Akhirnya Nabi Musa meninggal dunia sebelum masuk di Palestina. Nabi Harun meninggal dunia sebelum masuk di Palestina. Dan seterusnya. Walhasil para tamu Allah yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala dialog dengan Nabi Musa alaihissalam, dijawab ternyata ibadah yang paling aku sukai adalah membantu orang lain. Kita bantu air, kita bantu makanan. Dan hari-hari ini ibu-ibu terima kasih yang namanya Jumat Barokah. Ini luar biasa, Jumat Barokah. Jumat Barokah. Hari ini Masya Allah kita bisa silaturahim, bisa ketemu di sini. Ini ibadah yang luar biasa, membantu orang lain.
termasuk menjenguk orang sakit. Ya, kita doakan siapapun keluarga kita yang sakit, jamaah kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, kita berdoa seluruh jamaah al-ikhwan, orang Kelapa II dan sekitarnya semuanya mudah-mudahan bisa mendampingi Rasulullah di surga. Masya Allah, ini yang kita cari lagi, mendampingi Nabi di surga. Ibadah kita nggak seimbang. Tahajud kita kalau bisa 11 rakaat, alhamdulillah. Kadang-kadang kurang. Ada yang 9 rakaat, alhamdulillah. Yang 7 rakaat, alhamdulillah. 5 rakaat, alhamdulillah. Yang 3 rakaat, alhamdulillah. Bahkan yang 1 rakaat pun, alhamdulillah. Terus bagaimana kita bisa mendampingi Nabi? Mendampingi Nabi di surga. Jadi ini ibadahnya sedikit tapi balasannya besar. Apa yang harus kita lakukan selain kita menyenangkan orang lain, membantu orang lain? Ya Robi'ah, wahai Robi'ah. Robi'ah itu ahli sufa, gak punya rumah. Rumahnya di emperan Masjid Nabawi. Banyak sahabat termasuk Abu Hurairah gak punya rumah, miskin. Bantuan itu kadang-kadang karena kurma pakai tangkai itu ditaruh di tiang. Ahli sufa itu ngambil tiga. Pernah Abu Hurairah itu kelaparan, lapar betul, lapar. Terus ada Abu Bakar lewat, Assalamualaikum, salam, mudah-mudahan Abu Bakar nanti bantu saya. Ternyata Waalaikumsalam, apa kabar Abu Hurairah? Baik-baik. Waduh, saya nggak dibantu. Ada yang lain lewat lagi, mudah-mudahan nanti saya dibantu oleh orang. Sampai ada 3 orang itu nggak ada yang ngeh kalau Abu Hurairah kelaparan. Kemudian Rasulullah lewat. Abu Hurairah, iya ya Rasulullah. Ayo ke rumah. Jadi Rasulullah ternyata ditunjukkan oleh Allah, ini orang kelaparan, ini lapar nih. Diajak ke rumah. Setelah diajak ke rumah, ini ada susu. Wah, senang sekali Abu Hurairah. Alhamdulillah. Jadi yang ngeh ternyata Rasulullah, yang lain enggak ngeh. Tolong panggil teman-temanmu. Subhanallah, temannya dipanggil 10 lebih. Kata Abu Hurairah, ya Rasul, ya Allah, saya lapar kok saya enggak dikasih minum sama Nabi. Saya tadi kepingin supaya saya bisa minum, ternyata disuruh panggil teman-temanku. So, teman-temannya dipanggil, ayo silakan minum. Ayo minum. Minum sudah cukup. Enggak lagi supaya kenyang, minum. Abu Hurairah, kok saya enggak disuruh-suruh. Setelah semuanya minum, baru Abu Hurairah disuruh minum. Silakan kamu Abu Hurairah minum, giliran kamu. Alhamdulillah ya Allah. Tapi Nabi belum minum. Engkau dulu ya Rasulullah. Enggak, kamu dulu. Diminum sampai dia cukup. Ayo lagi, minum lagi. Ayo lagi, cukup ya Rasulullah, saya udah kenyang. Masya Allah, baru Rasulullah minum. Nah ini jadi menolong yang seperti ini terjadi untuk menyenangkan orang lain. Lah, Rabi'ah termasuk teman-temannya Abu Hurairah yang ahlu sufa, sering mendampingi Nabi. Nabi ziarah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ikut kemana? Ikut mendampingi Nabi. Karena akrab, nah ini saking akrabnya, ya Rabi'ah salni, kamu minta apa? Nih para ustadz, para jamaah. Kalau kita akrab dengan tetangga, kamu perlu apa? Salni, minta apa kamu? Kalau mau minta apa saja, Rasul punya di Bulog banyak makanan di Bulog. Artinya di Baitul Mal
Abu Sufyan kita semuanya sudah tahu yang melawan Nabi 21 tahun. Jadi Abu Sufyan itu ingin bunuh Nabi, perang lawan Nabi itu 21 tahun. Waktu di Mekah sampai perang Uhud, perang Khandaq. Abu Sufyan perang Badar itu gara-gara Abu Sufyan bawa kafilah dari Syam dan seterusnya. Walhasil Abu Sufyan melawan Nabi 21 tahun. Masuk Islam baru 20 hari. Pada waktu perang Hunain dikasih 100 ekor unta. Nah ini supaya kita tahu ini. Hindun istrinya Abu Sufyan yang membelah dadanya Hamzah. Hamzah paman Nabi. Sampai Nabi marah besar karena Hamzah dadanya dibelah. Diambil hatinya oleh Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Kemudian dimakan, saking bencinya nih. Dimakan, muntah Hindunnya. Badannya Hamzah banyak tusukan pedang, panah sampai 70 lebih. Langsung Nabi mengatakan, demi Allah saya akan membalas 70 orang kafir Quraisy Mekah. Akan saya bunuh mereka. Langsung ditegur oleh Allah, jangan Muhammad, jangan. Nih Rasul saking marahnya, pamannya ditusuk-tusuk dan dadanya dibelah, akan balas 70 orang saya. Langsung Allah tegur, Jibril datang, fa in aqabtum faaqibu bimisli ma uqitum. Kalau kamu balas satu ya satu aja Muhammad, jangan banyak-banyak. Ini Allah yang menegur. Kalau kamu balas karena Hamzah satu orang, ya balas satu aja, jangan sampai 70. Langsung Nabi, iya ya Allah. Wala in sabartum, kalau kamu sabar nggak balas lebih baik. Akhirnya Nabi sabar, masya Allah. Nabi itu manusia, tapi dibimbing oleh wahyu. Dibimbing oleh wahyu. Mau membalas 70, nggak boleh, balas satu aja. Akhirnya disuruh sabar, malah sabar nggak balas. Jadi Nabi nggak membalas. Jadi ketika seperti itu, Rabi'ah ditanya, kamu minta apa? Ini satu keluarga udah 200 ekor unta. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Yang bapak-bapak ibu semuanya tahu, perang dengan Sayyidina Ali, mantunya Nabi. Perang Siffin. Ngelawan Sayyidina Ali, dikasih 100 ekor unta. Ini coba bayangkan nih. Satu keluarga dikasih oleh Rasulullah 300 ekor unta. Artinya negara kaya. Sekarang Rabi'ah ditanya, kamu minta apa Rabi'ah? Salni, kamu minta apa? Ini bapak-bapak jawabannya kadang-kadang saya menangis. Saya saking kagumnya jawabannya. Tidak minta harta, tidak minta kebun, tidak minta rumah. Padahal kalau minta dikasih. Satu ekor unta udah berapa harganya? Kali 100, bahkan kali 300. Rabi'ah kamu minta apa? Nih tolong Bapak Ibu, hafalannya sedikit saja. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin menemani engkau di surga. Ya Allah. Enggak minta uang, enggak minta kebun. Padahal Khaybar, nih tanyakan Ustaz kita, imam kita, Khaybar itu adalah kebun sampai hari ini yang terbaik nomor 1 di dunia. Khaybar, jaraknya 84 kilo dari Medina. Jadi Rabi'ah mintanya tidak minta uang, tidak minta harta, tidak minta apa-apa. As'aluka, aku minta kepadamu dengan izin Allah, murafaqataka fil jannah, mendampingi engkau di surga. Ini untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya. Orang Kelapa Dua, Bapak Ibu, anak-anak kita semuanya. Kalau ingin mendampingi Nabi di surga sekalipun pahalanya nggak sama, ini pahala kita kan nggak sama ini. Pahala kita nggak sama. Nabi itu puasanya Nabi
setiap bulan itu 11 hari. Setiap bulan 11 hari. Ini setiap bulan. Padahal sebulan kan 30 hari. Rasul setiap bulan puasanya 11 hari. Kok 11 mana? Senin, Kemis. Kan 2 kali sebulan, kali 4 minggu, berarti 8. Ditambah dengan bulan purnama, tanggal 13, 14, 15. Maka saya senang sekali di Al-Ikhwan nih, di Kelapa II ini, Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, rajin puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Istilahnya apa? Setiap Senin kita nyenen, setiap Kemis kita ngemis pada Allah Subhanahu wa taala. Ngemis. Kalau ngemis pada manusia enggak baik. Ya, dokter, ini Senin Kemis ini. Ya, dokter ini adalah setiap Senin nyenen, setiap Kemis apa? Ngemis, masyaallah. Ini tukang ngemis. Ngemis pada Allah Subhanahu wa taala. Ini guru saya, Pak. Dr. Santos, masyaallah. Istrinya juga guru saya, Masya Allah. Terima kasih dokter, Masya Allah. Apalagi Pak Budi, Masya Allah. Pak Budi kita doakan mudah-mudahan tahun ini jadi pengantin. Amin, amin, amin. Masya Allah. Ya Pak Budi ya, Masya Allah. Saya masih ingat ya ketika tahlilan di rumah beliau, Masya Allah. Ketika istrinya, kita yakin Pak Budi, ibu sekarang berada di taman surga. Amin, amin. Kita yakin di taman surga. Jadi kalau Pak Budi pengajian ini, Allah tunjukkan kepada istri. Masya Allah, suami saya ikut ngaji dan sabar, nggak nikah-nikah. Subhanallah. Masya Allah. Gimana kalau kita doakan tahun ini nikah? Amin, amin, amin. Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Jadi Rabi'ah, sekali lagi namanya, tolong nanti Dek, imam kita ini cari di YouTube, cari di Google, Rabi'ah Al-Aslami. Nasihat apa yang akan diberikan oleh Nabi? Kamu ingin mendampingi aku di surga? Iya ya Rasulullah, saya hanya minta satu, mudah-mudahan aku bisa mendampingi engkau di surga. Murafaqataka fil jannah. Lah ini jawabannya. Kalau begitu, inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu tolong perbanyak sujud, perbanyak sholat sunnat. Jadi siapapun di antara jamaah Al-Ikhwan, jamaah Kelapa II, kalau ingin mendampingi Nabi di surga, tolong perbanyak sholat sunnat. Masya Allah, hari ini tadi saya senang sekali melihat ada yang bapak duduk di sana. Masya Allah, senang. Mengapa? Sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Inni ala nafsika bikasrati sujud. Ini jawabannya. Jawabannya adalah inni ala nafsika bikasrati sujud. Tolong perbanyak salat sunat. Ini sudah kita lakukan, tapi supaya lebih mantap. Tolong hadisnya dihafalin. Coba ikut saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ala nafsika bikasrati sujud. Inni ala nafsika bikasrati sujud. Sekali lagi, inni ala nafsika bikasrati sujud. Tolong perbanyak sujud, perbanyak sholat sunnah. Ini sebentar lagi jam 6:04 sudah boleh sholat sunat syuruk. Tapi nanti kita insya Allah sampai 10 supaya 15 menit. 10 menit sudah boleh, 15 menit boleh, 20 menit boleh, setengah jam boleh. Kita sholat ini nanti, Masya Allah, tolong ingat, ya Allah, alhamdulillah Engkau takdirkan saya bisa sujud. Ini yang paling mahal. Kata Rasulullah SAW, an-nasu niyamun, manusia yang di dunia ini bisa kemana-mana itu tidur. Ini kita ini tidur semuanya nih. An-nasu niyamun, manusia, padahal kita bisa makan, bisa minum, bisa kemana-mana, tapi oleh Rasul dikatakan an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Fa idza matu, kalau dia meninggal dunia, intabahu, kalau meninggal dunia baru dia sadar.
Banyak yang mengatakan, oh uang itu penting. Nah, semuanya. Makanya saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita dapat rezeki minimal per bulan 55 juta. Amin, amin. Semuanya uang penting. Oh, uang penting, jabatan penting. Nah, ini banyak orang. Motor penting, mobil penting, rumah penting. Semua kita mengatakan penting. Tapi kalau udah meninggal dunia, ternyata yang penting bukan harta. Yang penting itu sujud. Saya doakan mudah-mudahan tahun ini bisa beli mobil baru. Tolong diamini aja, mudah-mudahan bisa beli mobil baru, amin. Terus nanti ke mamanya mau ke Cirebon, mau ke mana saja, ke Bandung, lewat tol. Kita mempunyai uang banyak, di saku ada mungkin ada 5 juta. Terus enggak bawa etol. Ayo ini, tolong ini. Kita enggak bawa etol. Uang enggak berlaku. Kita punya saldo mungkin ratusan juta. Kalau masuk tol enggak bawa etol sekarang ini, uang enggak berlaku. Itu sebenarnya adalah diingatkan nanti di akhirat uang enggak berguna. Uang enggak berguna. Yang berguna apa? Sujud kepada Allah. Jadi yang mahal adalah sujud. Maka kita bersyukur hari ini insya Allah kita akan salat syuruk. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Pahalanya apa? Haji dan umrah. Kemudian kita salat duha. Siapa yang salat duha berarti dia mensyukuri nikmat sehat. Sekali lagi Bapak Ibu, banyak orang yang stroke. Ini saya punya teman nih, tolong didoakan. Sudah 22 tahun 22 tahun nggak bisa bergerak tapi masih hidup. Sekarang ada di Singapura. Teman saya. Tolong didoakan, mudah-mudahan Allah berikan sembuh, amin. Masya Allah. Yang berjuang sekarang istrinya. 22 tahun masih hidup. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak. Makanya kita sehat ini alhamdulillah. Lah, kita sehat ini wajib mensyukuri nikmat. Harus kita syukur nikmat sehat. Terus caranya bagaimana? Kata Nabi, siapa yang sholat 2 rakaat duha, berarti dia mensyukuri nikmat sehat. Masya Allah. Tolong diusahakan. Mudah-mudahan hari ini bisa sholat duha minimal 2 rakaat. Amin, amin ya. Jadi siapa yang sholat duha 2 rakaat, berarti dia mensyukuri nikmat sehat. Kalau mensyukuri berarti tambah sehat terus. Kita doakan Bapak Ibu, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, semuanya Allah berikan sehat walafiat. Caranya tolong memperbanyak sholat duha. Berapa rakaat duha? Boleh 2 rakaat. Boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Di salat duha boleh 8 rakaat. Ketika Rasulullah SAW berhalangan tidak salat malam, Rasulullah salat 12 rakaat. Saya ulangi lagi, ketika Rasulullah berhalangan tidak salat malam, tidak salat tahajud, maka pagi hari sampai sebelum zuhur beliau salat 12 rakaat. Berarti sujud kita nih. Qabliyah zuhur boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Qabliyah zuhur boleh 2, boleh 4. Tolong lebih mantap hari ini, lebih mantap ya Allah. Alhamdulillah Engkau izinkan bisa sujud ketika qabliyah zuhur. Tolong alhamdulillah, mudah-mudahan Engkau izinkan saya bisa mendampingi Nabi di surga. Mohon pada Allah. Terus sholat zuhurnya, Masya Allah, alhamdulillah 4 rakaat. Yang khusyuk kita, yang khusyuk, baca tasbihnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Maha suci Tuhanku yang maha agung, dengan memujinya. Masya Allah. Jadi gak ada permintaan apa-apa, hanya memuji Allah. Maha suci Tuhanku yang maha agung, dengan memujinya. Nanti ketika rukuk, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, dengan memujinya.
Allah senang. Allah senang sekali. Ba'diyah duhur 2 rakaat. Pertanyaannya, qobliyah asar ada enggak? Mau sholat boleh, tidak sholat boleh. Namanya sholat sunat ghairu muakkad. Rasul bersabda, rahimallahu imra'an, Allah berrahmat kepada seseorang, sholat arba'an qablal asri, sholat 4 rakaat sebelum asar. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat sebelum asar. Yang enggak boleh, habis asar, enggak boleh. Sebelum maghrib ada apa tidak? Sebelum maghrib boleh sholat, boleh tidak. Rasul bersabda, ma baina al-adhanaini sholatun, antara adzan dan qomat ada sholatnya, termasuk qabliyah maghrib, boleh. Tolong sujudnya yang lama. Maghribnya kita alhamdulillah, mudah-mudahan nanti hari ini semuanya bisa berjamaah, amin. Kemudian kita habis maghrib tolong ba'diyahnya 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Isyaknya kita sujud lagi. Ba'diyah rakaat. Ba'diyah isya kita rakaat. Terus kita tidur. Mudah-mudahan nanti bisa bangun jam 2:30. Amin, amin ya, 2:30 atau jam 3. Ditawar lagi jam 4 boleh, jam 4. Karena subuhnya jam 4:38. Silakan jam 4. Tapi kalau bisa 1 jam sebelum subuh, Masya Allah. Ini tadi saya nanya Pak Budi, wah sudah azan? Belum Pak Kiai, baru apa tadi Pak Budi? Imsak, Masya Allah. Ini tadi pas sudah bunyi, sudah azan? Oh belum Pak Kiai, belum, baru imsak, masih 10 menit. Masya Allah, ini senang sekali. Jadi siapa yang tahu dan ingat waktu sholat, dia nanti di akhiratnya di Palestinanya, ini saya sebut Palestina, nanti di Palestina dapat naungan. Kok Palestina? Iya. Jadi kita orang Kelapa II nanti di padang mahsyar itu kumpul di Palestina, semua kita. Jadi perang yang asli itu di Palestina, jamaah sekalian. Perang di Ukraina, perang di mana saja itu perang cabang-cabangnya, aslinya itu perang di Palestina ini. Induk peperangan di Palestina ini, padahal tanahnya itu hanya kecil, yang namanya Yerusalem itu, yang namanya Kudus. Alhamdulillah hubungan antara Palestina dengan Indonesia sama. Kalau di Palestina ada Kudus, di Jawa Tengah ada Kudus. Alhamdulillah ya. Di sana ada Masjidil Aqsa, ternyata di sini bikin Masjidil Aqsa. Siapa yang bikin? Sunan Kudus. Sunan Kudus yang bikin. Jadi hubungan kita dengan Palestina itu zaman. Sampai sekarang nih, keponakan saya mondok di Kudus. Wah, ini namanya Masjidil Aqsa. Ini namanya Kudus. Di Palestina juga Kudus, cuman orang Arab namanya Al-Quds. Yerusalem itu kecil, tapi di sini ada 3 agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Ini gantian terus ini. Pernah dikuasai oleh Kristen, oleh Romawi. Di antaranya Salahuddin Al-Ayyubi, sebelumnya Umar bin Khattab dan seterusnya. Sekarang ini kita doakan mudah-mudahan Palestina segera merdeka. Amin, amin. Ini kalau tidak khawatir Nabi Isa diturunkan oleh Allah. Kalau diturunkan oleh Allah kiamat. Diturunkan oleh Allah ini nanti menjadi kiamat. Baik. Oleh karena itu para tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak sujud, terutama salat malam. Siapa yang salat malam? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Siapa yang salat malam orang-orang sedang tidur, dia masuk surga. Masya Allah, ini wasallu bil laili wan nasu niyam. Kita usahakan yang sudah punya mantu, bapak-bapak ya, yang punya mantu, tolong mantunya diingatkan jam 3:30, udah 3:30 aja lah, nggak usah banyak-banyak, 3:30, tolong di WA, nak, ayo salat malam. Mengapa? Ini Nabi yang melaksanakan. Jam 2 malam Nabi ngetok pintunya Sayyidina Ali,
Langsung Ali jawabnya apa? Malu. Berarti sudah jawab. Hai anakku Fatimah, iya ayah, iya ya Rasulullah. Ala tusalliyan, ayo salat, ayo salat. Tolong nih semuanya yang punya mantu. Sudah punya mantu, Pak? Masya Allah. Berapa mantunya, Pak? Alhamdulillah. Ini saya masih satu yang belum punya mantu ini. Mantu saya baru 8. Masya Allah ya. Mudah-mudahan berkah semuanya, ya. Kemarin dengan izin Allah, alhamdulillah semuanya saya ajak pulang ke Lamongan. Pecel lele, Masya Allah ya. Berapa orang? Enggak banyak Pak, hanya coba dibantu. Anak 9, mantu 7, waktu itu baru 7. Berapa itu? Cucu 24, berapa? Enggak 40, jadi kemarin saya 40 orang. Yang biasanya rumah saya di rumah mertua itu nerima kami hanya 11 orang, kemarin 40, bingung juga subhanallah. Kakak-kakak saya bingung, ini nanti tidur di mana? Alhamdulillah akhirnya di Lamongan ada namanya Tanjung Kodok, Masya Allah ya. Kita istirahat di sana, silaturahim, akhirnya bisa ke Langitan, Pondok Langitan, alhamdulillah mampir. Jadi walhasil hari ini para tamu Allah, ada ibadah yang paling disukai Allah adalah membantu orang lain. Itu satu. Yang kedua, agar menjadi tetangga Nabi di surga, ya, agar menjadi tetangga Nabi di surga, tolong memperbanyak sujud, memperbanyak salat apa tadi? Salat sunnah. Kalau ini yang kita lakukan, berarti Ramadan kita sukses. Didoakan juga kita semuanya, mudah-mudahan masih bisa masuki Ramadan yang akan datang dengan sehat, amin ya, untuk ibadah pada Allah. Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma
كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا adzabannar. Mudah-mudahan bersama keluarga semuanya bisa haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.